Kami bersyukur ya Bapa, dan kami tidak bisa menghitung begitu besar kasih setiamu bagi hidup kami. Dan layaklah Engkau mendapatkan segala penyembahan dan pujian yang terbaik dari kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan uraian firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami dan sekaligus juga menolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini agar dia menjadi alat saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Saudara, masih di dalam rangkaian khotbah tentang kehidupan yang berhikmat. Kita sama-sama belajar hikmat dari kitab Amsal ya. Dan hari ini saya mengambil tema bijak menegur ya, bijak menegur. Nah, saudara dikasih Tuhan ya, di dalam hubungan-hubungan yang ada ya, baik di dalam keluarga maupun yang ada di gereja, di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan pekerjaan ya. Saudara, akhir-akhir ini berkembang sikap di mana orang itu enggan untuk menegur kesalahan orang lain ya. Orang itu segan untuk menegur kesalahan orang lain, sekalipun itu kesalahan teman baiknya ya, anaknya sendiri atau rekan kerjanya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena orang mulai beranggapan ya, itu bukan urusan saya, itu urusan bos ya. Saya mah cuman teman sekerja, itu urusan bos yang tegur. Ada orang yang beranggapan, ya itu kan urusan orang tuanya. Orang tuanya aja kagak menegur, masa saya ikut-ikut saya yang negur? Ya, itu mah urusan dari, kalau di gereja itu urusan Pak Pendeta, majelis ya yang menegur. Saudara, ada orang yang punya anggapan bahwa biarin aja, dia kan sudah gede, dia kan udah dewasa, udah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya, biar dia mikir sendiri. Ada yang juga punya anggapan bahwa gak usah ikut campur urusan orang lah. Ya, urusan sendiri aja udah banyak, ngapain campurin urusan orang? Biar dia urus sendiri, dia gua. Ya, ada juga yang berkata, udahlah, gak usah cari perkara, gak usah cari ribut ya. Yang penting aman-aman aja, damai-damai aja dan sebagainya. Nah saudara, sikap-sikap seperti itulah yang berkembang saat-saat ini sehingga orang itu enggan untuk menegur kesalahan orang lain. Ya, tapi mari kita sama-sama melihat apa kata firman Tuhan. Ya, kita akan sama-sama membaca Amsal 25 ayat 12. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saya terjemahkan terjemahan dari Alkitab King James ya, yang berkata seperti anting emas ya. Mungkin kita bingung, ini cincin bahasa Indonesia cincin emas, kok ini anting emas gitu ya. Memang bahasa aslinya itu sebetulnya cuman itu ya, perhiasan yang bentuknya bulat gitu ya. Jadi bisa anting, bisa cincin, bisa anting yang ada di hidung gitu ya. Jadi seperti anting emas dan hiasan atau ornamen dari emas terbaik atau emas murni, demikianlah penasehat yang bijak bagi telinga yang taat. Ya, itu terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Dengan bahasa Indonesia beda urutannya ya, karena urutan dalam bahasa Inggris itu lebih sesuai dengan bahasa aslinya ya. Nah, saudara, saya akan mulai dari kalimat yang pertama, yaitu seperti cincin emas dan hiasan kencana ya. Seperti anting emas dan seperti hiasan
dari emas yang murni, ya. Saudara, bicara tentang cincin emas dan perhiasan itu bicara sesuatu yang indah, ya. Pada zaman itu kalau perempuan-perempuan yang kaya, ya, perempuan-perempuan yang statusnya bangsawan, mereka menggunakan perhiasan, dan perhiasan itu pasti cantik, pasti indah, ya. Nah, cincin emas dan hiasan kencana juga berbicara tentang sesuatu yang mahal, bukan cuma indah, tetapi juga bernilai, ya, mahal. Dan saudara, dikatakan kalau teguran orang bijak itu seperti cincin emas dan hiasan kencana, artinya teguran seorang yang bijak itu indah, ya. Teguran seorang bijak itu bernilai, berharga. Itu sebabnya saudara, ketika ya kita tidak lagi memberikan teguran terhadap suatu kesalahan, maka sesungguhnya dunia ini kehilangan sesuatu yang indah dan sangat bernilai. Ya, saudara, ketika kita tidak lagi memberikan teguran kepada anggota keluarga kita, sesungguhnya dia kehilangan sesuatu yang indah dan bernilai. Ketika kita tidak menegur saudara kita seiman di gereja, maka sebetulnya gereja itu kehilangan sesuatu yang indah dan bernilai, dan seterusnya. Ya, saudara, ketika kita tidak lagi menegur, memberikan teguran, ya, terhadap suatu kesalahan, maka sebetulnya orang itu kehilangan sesuatu yang indah dan bernilai. Saudara, tidak heran ya kalau sikap-sikap yang saya sebutkan tadi, udahlah cuek aja, ya, udah bukan urusan kita, ya. Sikap apatis, sikap tidak peduli, sikap individualistis, ya, itu semua membuat, tidak heran ya, membuat kehidupan orang tuh semakin hari semakin merosot secara moral maupun secara rohani. Karena gak ada yang menegur ketika orang itu berbuat salah atau berbuat dosa. Nggak heran saudara kalau hari-hari ini ya kondisi moral orang semakin menurun. Saudara, padahal Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus mengutus kita ke tengah dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara, bicara soal garam, salah satu fungsi garam yang terpenting pada waktu itu adalah mengawetkan makanan, ya, mencegah supaya terjadinya pembusukan, ya, memperlambat pembusukan satu daging misalnya. Padahal zaman itu belum ada freezer, ya. Itu sebabnya kalau mau satu daging itu bisa lebih lama, nggak gampang busuk, dia dikasih garam, ya. Tapi juga nggak bisa sampai berbulan-bulan, ya, paling cuma bertahan berapa hari atau berapa minggu lah, ya. Nah saudara, firman Tuhan itu sering sekali memberitahukan, memperingatkan pada kita bahwa dunia ini semakin hari semakin busuk. Dunia ini akan semakin hari semakin rusak. Ya, hari-hari ini kita sudah lihat gitu ya, semakin aneh-aneh gitu loh orang berbuat dosa. Tidak usah heran saudara, memang itu yang terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, tetapi ketika Yesus mengutus kita sebagai garam dunia, artinya kita ini paling sedikit memperlambat, ya, kerusakan dunia ini. Memperlambat dunia ini semakin menjadi busuk. Nah, itu sebabnya saudara, Rasul Paulus memberikan kita memberitahukan kita, bahkan memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk kita menegur kesalahan saudara-saudara kita. Ya. Firman Tuhan banyak sekali berbicara kepada kita orang percaya untuk kita menegur satu dengan yang lain. Saudara, Rasul Paulus sendiri ya seringkali di dalam surat-surat yang dia tulis, dia itu memberikan teguran kepada beberapa jemaat dan bahkan meminta jemaat untuk menjadikan saling menegur kesalahan itu sebagai satu kebiasaan yang harus dilakukan di antara anggota jemaat. Dan kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan ya, firman Tuhan
mau ya, firman Tuhan minta supaya kita menjadikan saling menegur itu sebagai sebuah kebiasaan yang kita lakukan bukan cuma di antara anggota jemaat tetapi juga di antara anggota keluarga. Ya, di antara sesama rekan pelayanan, ya, di antara sesama teman pergaulan, di antara sesama teman kerja. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 berkata, kami juga menasihatkan kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kata tegurlah mereka bukan cuma tegur sekali sudah selesai, tapi pakai tata bahasa yang artinya tegur terus menerus. Ya, kita punya kebiasaan menegur orang yang hidupnya nggak tertib. Ya, dalam Kolose pasal 3 ayat 16 juga dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hormat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sama, ya. Kata yang dipakai adalah jadikan saling menegur satu dengan yang lain di antara jemaat itu sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Lukas 17 ayat 3, Tuhan Yesus pun berkali-kali menegur murid-muridnya. Bahkan dia juga memerintahkan murid-muridnya untuk juga menegur dengan keras saudara-saudara mereka yang berbuat dosa. Ya, dikatakan Lukas 17 ayat 3 berkata, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kata tegurlah itu pakai kata yang lebih keras dari kata yang dipakai oleh Paulus. Ya, tegur dengan tegas, tegur dengan keras, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Ya, dari apa yang saya uraikan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saling menegur kesalahan harus menjadi kebiasaan yang harus dilakukan ya di antara anggota jemaat supaya jemaat kita sehat dan bertumbuh secara rohani. Kebiasaan saling menegur ini harus kita lakukan di antara anggota keluarga kita supaya keluarga kita menjadi sehat dan bertumbuh secara rohani. Kebiasaan ini juga harus kita lakukan di antara lingkungan pertemanan kita supaya lingkungan pertemanan kita juga sehat. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya ya, bagaimana caranya menegur? Ya, bagaimana caranya menegur? Menegur itu kan gak gampang, betul gak? Siapa yang di sini bilang menegur itu gak gampang? Coba angkat tangan. Ya, gak gampang, betul ya. Walaupun kita menegur suami kita sendiri, menegur anak kita sendiri, ya, menegur teman baik kita sendiri, gak gampang. Ya, kita selalu berpikiran bagaimana menegur, gimana kalau saya menegur dia, gimana kalau dia gak mau mendengarkan? Gimana kalau yang kita tegur marah, terus ngambek? Gimana kalau saya tegur dia kemudian nggak mau sapa saya lagi, musuhan sama saya, dia nggak mau ke gereja lagi? Ya. Gimana kalau dia tersinggung? Gimana kalau saya tegur dia malah tambah galak? Dan sebagainya. Saudara, tentu saja kita memang harus biasa menegur orang lain, tetapi tidak berarti kita menegur sembarangan, ya. Kita harus menegur dengan bijak. Nah, itu perkataan dari Amsal tadi, teguran orang yang bijak, ya. Jadi teguran kita harus bijak, saudara, supaya bisa diterima. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri teguran yang bijak? Ya, saudara, ciri-ciri teguran yang bijak adalah yang pertama motivasinya dulu. Motivasi itu bicara apa yang ada di balik teguran kita, hati kita. Ya, motivasinya apa? Motivasi yang harus kita miliki waktu menegur saudara kita atau menegur orang lain atau siapapun, motivasinya harus kasih. Ya, katakan sama-sama, motivasinya kasih. Ya, Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kita melihat ada seorang yang bersalah, melakukan kesalahan atau dosa, tegur dia. Ya. Yang namanya mengasihi itu sesuatu yang tidak bisa kita cuman dalam hati. Kalau kita mengatakan mengasihi seseorang, pasti kita ada satu tindakan yang kita lakukan. Ya, yaitu salah satunya bentuk kasih adalah menegur kesalahannya. Ya, teguran yang nyata-nyata, katakan, ya, daripada kasih yang tersembunyi.
Ada banyak orang mengasihi tapi diem-diem gitu ya. Ketika orang itu berbuat salah, bukannya ditegur langsung, tapi diomongin di belakang. Digosipin, disebarkan kemana-mana. Tapi dia sendiri nggak pernah menegur secara langsung. Saudara, Tuhan mau kita menyatakan kasih melalui teguran. Ya. Dan pastikan hati kita, karena apa? Kita mengasihi. Ya. 1 Korintus 4 ayat 14 Paulus menasehatkan ya, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Teguran itu bukan untuk mempermalukan seseorang, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ya. Saudara, gimana sih kalau kita punya anak gitu ya, kalau kita anak kita berbuat salah, anak kita berbuat dosa, apakah kita mendiamkan saja? Enggak kan? Karena kita mengasihi anak kita, maka kita enggak mungkin membiarkan dia terus melakukan kesalahan atau terus hidup di dalam dosa. Ya. Saudara, kita menegur karena kita peduli. Kita menegur karena kita mengasihi anggota keluarga kita. Kita menegur karena kita mengasihi teman kita. Kita menegur karena kita peduli kepada bawahan kita. Kita menegur karena kita peduli kepada rekan sepelayanan kita. Kita tidak mungkin membiarkan orang tersebut melakukan kesalahan atau dosa yang terus menerus, karena kita tahu bahwa yang namanya dosa itu ada akibatnya. Yang namanya kesalahan itu ada konsekuensinya. Ya. Namanya juga kesalahan atau dosa itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk, suatu hari pasti tercium. Namanya dosa, bagaimanapun kita sembunyikan ya, pasti suatu hari akan terbongkar, suatu hari akan ketahuan. So kalau di tempat pekerjaan kita melihat ada rekan kerja kita, dia curang di dalam pekerjaannya. So kita tahu bahwa satu kali bos pasti akan tahu, betul nggak? Ya, ke depan kalau ketahuan apa? Di PHK, kehilangan pekerjaan, mungkin dibawa ke polisi, urusan kriminal, ya. Mungkin kita tahu ada saudara kita punya kebiasaan bergosip, ya. Punya kebiasaan berjudi, punya kebiasaan berhutang. Kita tahu dia, wah ternyata di belakang istrinya dia berselingkuh misalnya, punya selingkuhan. Atau di dalam pelayanan dia sering nggak tanggung jawab di dalam pelayanan. Dia kalau ibadah malas-malasan. Saudara, apa yang kita lakukan? Padahal kita tahu saudara, ketika kita membiarkan itu terjadi, pasti orang itu akan mengalami akibatnya. Mengalami konsekuensi dari kesalahan atau dosanya. Saudara, satu-satunya motif kita menegur adalah karena kita mengasihi orang itu. Kita menegur untuk kebaikan dia, untuk keuntungan dia, bukan untuk kita, ya kan? Kita berani ambil resiko. Mungkin kita dibenci, mungkin kita dijauhi, mungkin kita harus repot gitu ya. Kita berani ambil resiko itu demi supaya orang itu lebih baik. Demi supaya orang itu bertumbuh. Demi supaya orang itu jangan sampai mengalami konsekuensi atau akibat dosa kesalahan dia. Ya. Makanya saudara, kalau pengen teguran kita bijak, motivasinya kan harus kasih ya. Makanya kita sebelum menegur, periksa dulu hati kita. Periksa dulu apa sih motif saya memberikan teguran. Apakah saya menegur dia karena saya peduli kepada dia, untuk kebaikan dia, karena saya mengasihi dia, atau sebaliknya, karena ada kepahitan, karena ada kebencian di dalam hati kita kepada dia. Mumpung dia melakukan kesalahan nih, ya. Ini kesempatan saya untuk mempermalukan dia. Atau adakah waktu kita periksa dari dalam hati kita, ada iri hati gak? Ya, kita melihat rekan kerja kita di kantor, wah
Dia disayang sama bos. Pas kita melihat ada kesalahan dia, ini kesempatan saya untuk menjatuhkan dia. Periksa motivasi hati kita. Apakah di dalamnya ada kemunafikan? Ya, saudara, kita mendengar gitu ya di berita-berita anggota komisi pemberantas korupsi ditangkap polisi karena korupsi. Lucu kan ya? Tapi bukankah itu sering kita lakukan juga gitu? Kita menegur orang lain padahal itu juga yang kita lakukan. Ya, kita menegur orang lain, kamu nggak tanggung jawab, kamu pelayanan suka telat, kita sendiri suka telat pelayanan misalnya. Ya, kita menegur dengan motivasi untuk membesar-besarkan kesalahannya orang supaya kesalahan kita sendiri terlihat kecil. Ya, kita menegur motivasinya apa? Apakah kita ingin menjadi hakim buat dia, atau mungkin sekedar kita pengen kepo, ya, pengen campur urusan orang, ya, apa-apa kita tegur, atau ada motivasi untuk menunjukkan saya lebih baik dari kamu dan sebagainya. Saudara, sebelum menegur, periksa dulu motif kita. Apakah karena kita sungguh peduli dan mengasihi? Saudara, memang kita harus introspeksi ya, tapi tidak harus jadi sempurna. Ya, kalau gitu caranya harus introspeksi. Waduh, saya sendiri banyak salahnya, saya sendiri banyak kelemahannya. Ya udahlah, saya nggak usah menegur. Nggak juga gitu ya. Kita tidak harus jadi orang sempurna baru menegur kesalahan orang lain. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi orang yang sempurna, betul nggak? Siapa bilang saya orang sempurna gak pernah berbuat salah? Gak ada, kita semua pasti punya kelemahan, punya kesalahan. Tetapi ketika kita mengoreksi hati kita, motif kita, dan kita menemukan di sana ada hal yang gak benar, kita langsung apa? Bereskan. Bukan, udah saya gak usah menegur. Enggak, kita harus tetap menegur karena itu perintah Tuhan, menegur kesalahan saudara kita. Bagaimana caranya kita bisa menegur? Hati kita mesti dibereskan. Kalau ada kepahitan, bereskan dulu. Kalau ada iri hati, ada dosa yang lain, bereskan dulu. Supaya kita bisa betul-betul menegur dengan kasih. Amin. Nah, ini ciri yang pertama ya, teguran yang bijak. Yang kedua, teguran yang bijak tuh cirinya isinya harus benar. Ya, motivasinya udah benar nih. Mengasihi, peduli. Tapi isinya juga harus benar. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat ya, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk apa? Menyatakan kesalahan atau menegur. Saudara, kadang kita sudah punya motivasi yang benar, tetapi isi teguran kita salah. Isi teguran kita gak punya dasar firman Tuhan. Kita main menuduh tanpa data dan bukti yang jelas. Kita menerima begitu saja laporan seseorang tanpa menyelidiki lebih dulu, kemudian kita langsung hantam menegur orang itu. Ya, akhirnya kita salah sasaran. Ya. Karena itu saudara, kita harus pastikan bahwa teguran kita benar. Teguran kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, karena itu kita mesti banyak baca firman Tuhan, banyak selidiki firman Tuhan supaya kita itu bisa mempertanggungjawabkan teguran kita, sehingga ketika disanggah, ya kan, kita kadang-kadang kalau ngadepin orang yang kita tegur, kadang-kadang orang itu kan suka ngeyel kan, suka nggak terima kan. Kita bisa memberikan dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ini menegur bukan dasarnya firman Tuhan, tetapi karena pendapat orang. Ya kamu salah karena ya orang-orang bilang seperti ini. Ya.
Sekarang ini zamannya seperti ini. Ya. Atau kita bilang pokoknya kamu salah. Oh enggak saudara. Kita harus punya dasarnya adalah firman Tuhan yang punya otoritas. Ya. Jangan sekedar cari-cari kesalahan. Saudara, hari-hari ini apalagi kalau kita mau menegur orang-orang muda ya, anak-anak muda. Kita harus menegur itu juga dengan paling enggak ngerti tahu firman Tuhan. Ya. Karena orang-orang muda saat ini, bukan cuma orang muda ya, banyak orang tuh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia yang mereka peroleh dari internet, ya, dari media sosial, dari teman-teman sepergaulan dan sebagainya. Dan kadang-kadang mereka kayaknya alasannya lebih masuk akal gitu, lebih bisa diterima. Makanya saudara kita harus baca, kita harus selidiki firman Tuhan sehingga waktu kita menegur, kita memberikan teguran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang itu memberikan kita wibawa secara rohani. Nah, dan saudara ini ciri yang kedua ya, teguran yang bijak. Isinya benar. Ya, saudara kita sudah punya motivasinya kasih. Isi tegurannya sudah benar. Tapi saudara kalau caranya enggak tepat juga tidak bijak. Ya, bijak menegur itu juga termasuk caranya harus tepat. Kalau caranya enggak tepat, maka seringkali teguran kita sekalipun baik, sulit untuk diterima. Ya, jadi teguran yang bijak caranya juga harus tepat. Ya, coba kita hafalin ya, teguran yang bijak cirinya apa tadi? Motivasinya kasih. Yang kedua, isinya benar. Yang ketiga, caranya tepat. Ya, nah saudara caranya tepat. Tepat apanya sih? Tepat orangnya. Ya, saudara 1 Timotius 5 ayat 1 berkata, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Lihat ya, tegur orang yang tua itu ada caranya. Tegur orang yang muda juga ada caranya. Jadi beda orang, beda cara. So ketika kita menegur seseorang, kita lihat dulu siapa orang yang kita hadapi. Ya, kita nggak bisa main hantam sama rata. Saudara kepada orang yang tua ya, kita kalau menegur atasan kita yang lebih senior, menegur orang tua kita ya, mertua kita orang tua bisa lebih salah, betul ya? Orang yang lebih tua bisa salah. Kita harus menegur nggak? Harus menegur. Ya, tetapi ada caranya, ada tata keramanya. Ya. Tapi kalau kepada orang yang muda juga ada caranya gitu ya. Kepada orang yang muda mungkin kita bisa, bro jangan gitulah bro gitu kan. Ya. Kita bisa mungkin lebih dengan santai, dengan bercanda dan sebagainya. Tapi sama orang yang lebih tua mungkin kita nggak bisa seperti itu. Ya. Kita lihat siapa yang kita hadapi. Kita orang ini modelnya kayak apa? Ya, kalau temperamennya seperti apa, sedekat apa kita dengan dia, latar belakangnya dia seperti apa, ya, supaya kita bisa menegur dengan tepat. Ya, saudara saya punya 3 anak, ya, 3 macam juga cara menegur mereka. Kalau anak saya yang paling besar Vivi itu orangnya kalem, ya, maka kalau saya tegur dia, saya itu mesti pelan-pelan, ya. Kalau anak saya yang kedua Yosua, wah dia mah langsung aja cepleng, Yos kamu tuh gini. Dia mah santai orangnya ya. Ya walaupun kita tegurnya keras itu dia nggak masuk di hati, nggak dimasukkan dalam hati. Ya. Itu anak yang kedua. Yang ketiga lain lagi. Ya anak saya Stefani yang kecil itu kalau menegur dia saya mesti siap hati. Saya mesti siap apa jawaban saya selanjutnya. Karena dia akan tanya. Kenapa mah? Ya, kalau saya sudah kasih alasannya, dia akan tanya lagi sampai dia menemukan jawabannya. Ya, saudara, tiap orang itu beda. Ya, makanya beda orang beda cara. Coba bilang sama sebelahnya, beda orang beda cara. Ya.
Saudara, kemudian apa lagi? Tepat juga waktunya. Nah ya, Amsal 15 ayat 23 berkata, seorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Cari waktu yang tepat. Sabar, jangan terburu-buru ya. Lihat keadaan apakah memungkinkan untuk dia menerima teguran. Jangan waktu dia lagi sibuk, jangan waktu dia lagi capek, jangan waktu dia lagi stres ya. Jadi lihat dulu keadaan dia, siap gak menerima teguran, dan kita juga mesti siap juga kitanya. Ya, tepat waktu buat dia juga tepat waktu buat kita, saudara. Pastikan kita yang menegur juga dalam kondisi situasi yang siap secara pikiran dan emosi. Karena kadang-kadang saudara, ketika kita mendengar ada kabar gitu ya, oh anak kita atau siapa buat salah, karyawan kita bikin salah fatal, kita tuh langsung apa? Emosi kan? Ya, kita tuh langsung kayaknya kita langsung kepengen marah gitu, langsung pengen tegur saat itu juga. Hati-hati. Kadang-kadang saudara, kalau kita nggak sabar, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang justru menyakiti, bikin dia jadi kepahitan. Ya, yang diterima dia bukan tegurannya, tapi kemarahan kita. Ya, jadi lebih baik kita tunggu, kita juga siap gitu ya. Selanjutnya juga tepat, apalagi tepat pemilihan katanya ya. Amsal 15 ayat 1 bilang, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah ya. Saudara, ingat, perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. So kita menegur, pastikan kita menegur dengan kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang pedas. Ya, pastikan kita menegur dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan kasar, jangan tajam, jangan maki-makian, jangan asal nyeplos. Pikir dulu sebelum berkata-kata. Apakah kata-kata saya itu baik? Apalagi kita orang percaya, ya. Jangan sampai saudara kita memaki karyawan kita dengan kata-kata yang kotor, yang kebun binatang. Ya, saya pastikan kita memilih kata-kata kita sebelum kita memberikan teguran. Ya, tepat juga tahapannya. Saudara, Matius 18 ayat 15 sampai 17 gitu ya, berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya, saudara, tepat tahapannya. Mau menegur orang tuh ada tahapannya. Jangan langsung di depan umum. Tuhan Yesus ajarin apa? 4 mata dulu. Panggil dia pribadi dulu, tegur secara pribadi. Kalau nggak mempan, dia nggak berubah, nggak bertobat, nah baru yang kedua tuh ayat 16. Bawa 2 orang lagi, ya 6 mata, ya kan? Kalau nggak berubah juga, baru apa? Sampaikan soalnya kepada jemaat, kepada umum, ya. Kalau dia nggak mau berubah juga, nggak mau mendengarkan, ya udah, anggap dia orang yang nggak gedang Tuhan, anggap dia orang pemungut cukai, katanya, kata Tuhan Yesus. Ya. Saudara, hari-hari ini orang tuh main tegur, belum apa-apa langsung diviralkan. Ya kan, anak muda kalau ada apa gitu ya, di makanannya ada makan salad, terus di saladnya itu ada ulutnya sedikit, di video, viral kan. Ya. Bisa nggak sih kita datang dulu secara pribadi kasih teguran, ya? Bahkan saudara, ada istri-istri yang tahu suaminya selingkuh, dia pergoki suaminya sambil direkam video, habis itu live. Disebarkan ke seluruh dunia. Saya lihat ya, sebetulnya kita itu menegur untuk apa sih? Supaya orang itu bertobat, bukan? Supaya orang itu berubah, bukan?
supaya keluarganya bisa pulih, bukan? Tapi coba pikirkan ketika sudah di video terus diviralkan, kira-kira dia bertobat nggak? Kira-kira keluarganya pulih nggak? Kadang-kadang nggak pakai mikir gitu loh. Yang dia permalukan bukan cuma suaminya loh, anaknya juga malu, keluarga besarnya juga malu. Saudara, ingat tepat tahapannya ya. Dan juga saudara saya tambahin, tepat juga sarannya. Saudara main negur mah gampang lah, semua orang bisa menegur ya. Tapi masalahnya kita kasih solusi gak? Kita kasih alternatif solusi gak? Kadang-kadang saudara, orang yang berbuat salah, orang itu berbuat dosa, kadang-kadang dia sendiri juga bergumul bagaimana caranya supaya saya gak berbuat kesalahan lagi. Bagaimana caranya saya tuh tidak terus ada dalam dosa ini. Kalau kita terus cuma tegur, gak pernah kasih saran gimana caranya ya. Saya harus bagaimana. Saudara, lebih baik kita diem dulu dah, tanya sama Tuhan dulu. Ya. Yang terakhir saudara, untuk telinga yang mendengar ya. Tolong dimundurin dulu. Minta tolong ya, dimundurin dulu. Oke. Ya, kalimat terakhir ya, untuk telinga yang mendengar. Saudara, Amsal 15 ayat 32 berkata, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Saudara lihat ya, selalu ada dua respon ketika kita memberikan teguran. Jadi saudara, kita harus siap ya. Sekalipun teguran kita itu motivasinya udah kasih ya. Kemudian isinya sudah benar ya, sesuai firman Tuhan, nggak ngada-ngada, nggak nyari-nyari kesalahan ya. Kemudian juga caranya juga sudah dipikirkan matang-matang, kita sudah mikir waktunya, kata-katanya kita sudah pilih sehati-hati mungkin, sebaik mungkin ya. Tapi ingat, tetap aja ada dua respon ini. Yang pertama, menerima, bahkan thank you. Tapi ada yang nggak terima, ngeyel, ya. Bahkan menolak teguran kita, menjadi marah. Nah, saudara, ketika teguran kita yang sudah sebaik apapun ditolak, kita harus apa? Nggak usah kaget, ya. Karena memang teguran yang bijak itu memang cocok untuk telinga yang mendengar. Teguran yang bijak itu cocok untuk telinga yang memang taat. Kalau dia nggak terima, ya berarti memang telinganya yang nggak taat. Ya, jadi kita jangan kapok. Aduh, kalau gitu saya trauma deh. Saya nggak bakal lagi menegur siapapun. Enggak, saudara. Kita lakukan bagian kita. Ya, kita lakukan bagian kita. Ya, saudara, kalau kita sudah menegur dengan bijak, kemudian orang itu tidak menerima, ya sudah, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya sudah melakukan bagian saya. Ya, dan nanti suatu saat dia nggak bisa menuntut kita. Nggak bisa menyalahkan kita. Saya pernah membaca di media sosial, ya, ada seorang pria terpidana mati. Jadi dia divonis mendapatkan hukuman mati. Saudara, sebelum dia dieksekusi, dia menulis sebuah surat. Dan surat itu berisi seperti ini. Seharusnya, sebenarnya yang harus diadili dan dipenjara bukan cuma saya, tetapi juga orang tua saya. Karena waktu saya masih kecil, saya berbohong, orang tua saya nggak pernah tegur saya. Waktu saya sudah sekolah, saya suka nyontek, saya suka waktu remaja saya
berbuat kenakalan, bahkan melakukan kejahatan, orang tua saya nggak peduli. Mereka tidak pernah menegur saya dan sebagainya. So, intinya apa? Dia mempersalahkan orang tuanya. Saudara, kalau kita sudah menegur dengan bijak, orang itu menolak, nggak apa-apa saudara. Ya, kita sudah lakukan bagian kita. Nanti kalau orang itu menerima akibat dari dosanya, dia menerima konsekuensi dari kesalahannya, dia tidak akan menuntut kita. Dulu saya kok nggak ada orang yang tegur saya. Dia nggak menuntut kita. Kamu kok teman baik saya, kok kamu nggak ingatkan saya? Ya. Secara penghiburan buat kita yang sudah menegur dengan bijak ya. Amsal 28 ayat 23 bilang begini. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ya. Saya ingat ketika saudara sudah menegur dengan bijak, mungkin hari ini dia marah, nggak terima. Tapi satu hari dia akan menyayangi saudara. Satu hari anggota kelompok pemuritan saya, ibu-ibu ya, seorang ibu yang masih muda, dia ngaku dosa sama saya begini. Semu, ingat nggak Semu? Dulu waktu saya masih remaja, ya, saya pernah ada satu masa di mana saya nggak ke gereja. Berapa bulan, bahkan semua waktu itu besok ke rumah saya nggak keluar. Ya. Kapan ya saya bilang gitu, lupa saya karena itu sudah puluhan tahun yang lalu ya. Ibu ini waktu masih remaja dia, mas sekarang sudah ibu-ibu gitu ya. Terus dia bilang, tahu nggak Bu, tahu nggak Semu, waktu itu saya marah sama Semu. Saya karena Semu menegur kesalahan saya. Saya marah, saya ngambek, saya nggak ke gereja berbulan-bulan. Oh gitu ya. Terus saya tanya, lalu sekarang gimana? Kamu masih marah sama saya? Enggak, saya malah mau minta maaf sama Semu. Ya, anak ini memang setelah menikah dia sudah pindah gereja. Ya, saya ingat waktu saya pertama kali ketemu Semu lagi di satu gereja, saya habis berkhotbah, saya tuh dari jauh lihat Semu, saya tuh kepengen menghampiri Semu dan pengen peluk Semu saat itu, pengen minta maaf, tapi saya lihat Semu lagi sibuk gitu. Ya, baru sekarang saya berkesempatan minta maaf sama Semu. Ya, kalau saya pikir-pikir banyak nasihat yang Semu dulu berikan ketika saya sudah sampai umur sekarang, bahkan saya sudah menikah, saya mikir kaki, aduh banyak sekali perkataan Semu yang benar gitu ya. Dan sekarang saya berterima kasih sama Semu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan ini, siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Oh hari ini kita mengatakan hal yang baik-baik gitu ya. Nanti kalau dia mengalami sesuatu yang buruk, dia akan menuntut saudara. Ya. Saudara, Wahyu 3 ayat 19 sampai 20 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, mari belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia mengasihi, maka dia menegur, bahkan menghajar kita umat yang ditebusnya. Saudara, dulu siapa kita? Dulu kita adalah orang yang tersesat di dalam dosa. Kita melakukan berbagai kejahatan. Namun Tuhan Yesus mengasihi dan mau mati bagi kita sehingga kita yang percaya mendapatkan pengampunan bahkan anugerah keselamatan. Saudara, kita menegur orang, kesalahan orang bukan karena kita orang yang sudah sempurna. Kita menegur kesalahan orang bukan karena kita merasa lebih baik, lebih suci dari dia. Tetapi justru karena kita sudah menerima dan mengalami anugerah di dalam Tuhan Yesus.
Dan anugerah itulah yang memampukan kita menegur kesalahan orang lain dengan anugerah. Supaya orang itu juga mengalami anugerah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami harus mengaku bahwa di masa lalu kami tidak bijak di dalam menegur. Bahkan ya Bapa, kami lebih sering mengambil sikap cuek, tidak peduli. Itu bukan urusan saya. Saya tidak mau cari ribut. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami mengabaikan perintah-Mu. Bapa, hari ini kami sudah belajar bagaimana kami menegur dengan bijak. Baik pasangan kami, anak-anak kami, anggota keluarga kami, teman sepelayanan kami, teman seiman atau rekan sekerja kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami mempunyai motivasi, kasih, isi yang benar sesuai firman Tuhan dan cara yang tepat. Tolong kami ya Roh Kudus, bukan saja hari ini kami dengar firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua katakan, amin. Tuhan berkati.